Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pembacaan Alkitab yang ditentukan oleh Sinode Gereja Masehi Injil Sangita Laut di hari ini, Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya mengajak kita untuk membaca secara berbalas-balasan bagian bacaan Alkitab ini. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa kau memperingatkan kepada kejahatan jika aku memandang kezaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depanmu, perbantahan dan pertikaian. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan keduanya Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Sampai di situ batas bacaan Alkitab. Disebut berbahagia setiap orang yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pernahkah kita merasa Allah itu diam? Allah itu seolah membisu saat kita berteriak kepada Allah, tetapi Allah seolah-olah diam dan membisu. Di saat kita sudah berdoa, di saat kita sudah berseru, tetapi kejahatan tetap terjadi, yang benar tetap tertindas, yang jahat tetap tertawa. Tuhan seolah-olah membisu di segala kekacauan kehidupan. Tuhan seolah membisu di tengah semua kekacauan hidup. Nah, saudara-saudara, Tuhan seolah-olah membisu dan Tuhan seolah-olah diam. Itulah pergumulan yang dialami oleh Nabi Habakuk. Nabi Habakuk, ia hidup di masa Yehuda. Di masa Yehuda yang penuh kekerasan dan di masa Yehuda yang penuh dengan ketidakadilan. Raja Yoyakim menindas rakyat, hukum disalahgunakan, orang fasik tampak menang, dan ketika Habakuk berseru, Allah seolah-olah tak berbuat apa-apa. Habakuk memulai dengan serangkaian pertanyaan yang menyayat hati. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong.
Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Habakuk melihat penindasan, Habakuk melihat kelaliman, Habakuk melihat aniaya, kekerasan, perbantahan, pertikaian, dan tidak sebatas melihat, tetapi Habakuk berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tetapi seolah-olah doa daripada Habakuk tidak sampai ke telinga Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam keadaan begini, dalam keadaan seperti Habakuk, di mana saat kita berteriak kepada Tuhan minta tolong, lalu Tuhan seolah-olah diam. Bagaimana perasaan kita? Jika kita berteriak minta tolong, itu dalam keadaan seperti apa? Dalam keadaan tenang, damai, atau dalam keadaan yang sangat berbahaya? Tegang, emergensi, darurat. Orang kalau berteriak itu berarti dalam keadaan darurat. Itu juga kalau orang melihat kondisi itu di dalam kapal yang diombang-ambingkan dengan gelombang besar. Coba perhatikan penumpang di dalam kapal. Teriakannya adalah teriakan minta tolong kepada Tuhan. Berteriak minta tolong dalam keadaan seperti apa? Pasti dalam keadaan mendesak. Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai di sini makna apa yang dapat kita ambil daripada Habakuk? Habakuk sudah melihat adanya ketidakadilan. Habakuk sudah melihat tidak betul ini semua. Ini terjadi sesuatu yang di luar nalar keadilan. Penindasan terjadi, perbantahan terjadi, aniaya terjadi. Lalu Habakuk berteriak kepada Tuhan. Aniaya terjadi kepada siapa? Kepada Yehuda. Habakuk berteriak kepada Tuhan. Tuhan minta tolong. Tetapi Tuhan tampak diam. Tuhan tampak membisu. Tampak diam. Bagaimana rasanya? Saat orang sudah melipat tangan dan menutup mata berteriak kepada Tuhan, lalu Tuhan tampak diam, Tuhan tampak membisu, bagaimana perasaan orang? Di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar dari Habakuk bahwa iman yang sejati tidak menutup mata terhadap realitas yang pahit. Sekali lagi, iman yang sejati itu tidak menutup mata terhadap realitas kehidupan yang pahit. Iman tidak pernah pasrah tanpa berpikir, oh biar Jo, ketidakadilan terjadi ya sudah biar. Oh biar Jo, ini hukum berjalan terbalik ya biarkan saja. Oh biar Jo, segala sesuatunya tidak adil, biarkan saja. Iman tidak pernah pasrah tanpa berpikir, tetapi bertanya kepada Allah dengan kejujuran dan ketulusan hati. Dalam kondisi seperti itu, Habakuk tidak lari daripada Tuhan, tetapi Habakuk berlari kepada Tuhan. Beda. Lari daripada Tuhan beda dengan berlari kepada Tuhan. Sehingga kalau kita baca kitab Habakuk ini seperti berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Habakuk ini, dia seolah-olah mau berdialog dengan Tuhan. Dia berdialog langsung dengan Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Dia berteriak kepada Tuhan. Seolah-olah ada dialog antara Habakuk dengan Tuhan. Ada semacam pengaduan Habakuk kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan ketidakadilan terjadi begini? Berapa lama lagi Tuhan hukum berjalan terbalik? Berapa lama lagi penindasan itu terjadi? Habakuk berteriak kepada Tuhan. Tetapi
Ia tidak lari daripada Tuhan, melainkan ia berlari kepada Tuhan. Lari daripada Tuhan berarti menjauh. Tapi berlari kepada Tuhan itu berarti mendekat terus kepada Tuhan. Ia tidak bersungut-sungut kepada manusia, tetapi berjuang dan bergumul di hadapan Allah. Sehingga kalau kita baca secara cermat, Habakuk ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama, Habakuk bertanya kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan jawaban kepada Habakuk. Habakuk bertanya kepada Tuhan tentang apa? Berapa lama lagi Tuhan segala sesuatu ini terjadi? Nyanda adil, nyanda betul ini. Nyanda beres ini. Berapa lama lagi? Puncak keluhan Habakuk dicatat pada ayat yang keempat. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Orang fasik mengepung orang benar, keadilan muncul terbalik. Puncak keluhan Habakuk ialah hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Hukum Tuhan ada, tetapi hukum Tuhan itu tidak dijalankan. Itu masalahnya. Orang fasik mengepung orang benar dan keadilan menjadi terbalik. Kenyataan atau kondisi yang terjadi pada saat itu seperti itu. Nah, ayat 5 sampai ayat yang ke-11 itu merupakan jawaban daripada Allah terhadap keluhan Habakuk. Jawaban daripada Allah. Tuhan mendengar teriakan Habakuk dan memberikan jawaban yang sangat mengejutkan. Ayat yang ke-5. Coba saya mengajak kita untuk membaca bagian ini secara bersama-sama. Ayat yang ke-5 kita mulai. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Ayat ini nampak Tuhan sedang bertindak, tapi cara Tuhan itu membuat Habakuk tercengang-cengang. Pertanyaan, bagaimana cara Tuhan menjawab pertanyaan Habakuk? Bagaimana cara Tuhan menjawab ketidakadilan yang diteriakkan oleh Habakuk? Bagaimana cara Tuhan menjawab penindasan yang diteriakkan oleh Habakuk? Siapakah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menegakkan keadilan pada waktu itu? Ayat 6 dicatat begini. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa Kasdim. Bangsa Kasdim atau bangsa Babel adalah bangsa yang paling kejam. Ini sedikit aneh. Jawaban Tuhan, akulah yang membangkitkan bangsa Kasdim itu untuk apa? Menjawab jawaban daripada Habakuk. Bangsa Kasdim. Bangsa Kasdim adalah bangsa yang paling kejam. Saya cek dia punya Dia punya data, ternyata bangsa ini tidak tunduk pada hukum moral. Bangsa Kasdim itu bangsa yang sombong. Mereka tidak tunduk pada hukum moral, mereka sombong dan mereka tidak ada yang bisa melawan mereka. Mereka menyembah kekuatan mereka sendiri, itu bangsa Kasdim. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, bangsa Kasdim adalah bangsa yang kejam. Mereka digambarkan sebagai bangsa yang cepat seperti macan tutul, buas seperti serigala, maju ke depan seperti angin topan. Ini bangsa Kasdim. Ini adalah masalah yang lebih besar, yang lebih membingungkan si Habakuk. Tuhan, perasaan kita udah minta DP jawaban yang baik-baik. Kenapa bangsa Kasdim itu yang Tuhan kirim untuk bangsa Yehuda?
Ini adalah masalah yang lebih besar. Habakuk bertanya, mengapa Tuhan membiarkan kejahatan di Yehuda? Dan Tuhan menjawab, aku akan menghukum mereka dengan memakai bangsa yang lebih jahat daripada mereka, yaitu bangsa Kasdim. Tuhan menghukum Yehuda dengan memakai bangsa yang lebih jahat. Ini masuk di akal atau tidak? Di sini kita melihat bahwa jawaban Allah seringkali tidak sesuai dengan logika manusia. Ini ada masuk di akal. Bangsa yang lebih jahat dipakai oleh Tuhan untuk menghukum bangsa atau umat pilihan daripada Allah itu sendiri. Allah memakai cara yang tampaknya jahat untuk menyembuhkan umatnya. Tampaknya jahat. Ini bangsa yang tidak tunduk pada hukum moral, bangsa yang sombong dipakai oleh Tuhan. Coba pikir gimana ini. Tuhan boleh pakai orang yang, coba bahasakan sombong, tidak tunduk pada hukum moral, kira-kira bahasa orang hari-hari bagaimana? Sombong bahasa orang maobote. Lalu tidak tunduk pada hukum moral itu berarti apa? Bagaimana gitu ya? Orang itu. Panjaha, pang kan? Ini bangsa Kasdim, ini bangsa yang obote dorang. Bangsa yang sombong. Lalu bangsa itu dipakai oleh Tuhan untuk menghukum bangsa Yehuda. Di sini kita melihat bahwa jawaban Allah seringkali tidak sesuai dengan logika manusia. Allah memakai cara yang tampaknya jahat untuk menyembuhkan umatnya. Sebetulnya itu jawabannya. Seperti ilustrasi seperti ini. Seorang pasien yang sakit parah karena infeksi di perutnya, dan ia memohon kepada dokter supaya sembuh. Dokter, saya punya penyakit di dalam perut, dan saya memohon supaya saya sembuh. Yang dilakukan oleh dokter itu, justru dokter membawa pisau dan membedah tubuhnya. Pasien itu berteriak kesakitan dan bertanya, apakah ini jawaban dari doaku? Apakah memang harus melalui rasa sakit ini? Apakah ini jawaban dari doaku? Dokter menjawab, ya, itu jawaban dari doa. Inilah satu-satunya cara untuk mengeluarkan penyakit itu dari tubuhmu. Ini ilustrasi yang mau menegaskan kepada kita bahwa jawaban Allah terhadap Yehuda juga demikian. Jawaban Allah terhadap Yehuda juga demikian. Allah memakai Babel, Allah memakai bangsa Kasdim sebagai pisau yang tajam untuk mengeluarkan penyakit dosa daripada umat Yehuda itu sendiri. Saudara-saudara, terkadang cara Tuhan menjawab doa kita tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi Ia tetaplah Allah yang menyembuhkan. Ia tetaplah Allah yang menyembuhkan. Di luar pikiran kita, di luar harapan kita. Dari Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, sebetulnya ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah berdaulat atas segala kekacauan kehidupan ini. Allah berkuasa atas segala kekacauan kehidupan kita. Mungkin hari ini kita sedang berteriak kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Nah, apanya yang berapa lama? Berapa lama lagi Tuhan aku harus menanggung penyakit ini? Berapa lama lagi Tuhan ketidakadilan dalam kehidupan ini terjadi? Berapa lama lagi Tuhan masalah ekonomi ini terus terjadi? Apalagi berapa lama lagi di dalam kehidupan kita? Berapa lama lagi pergumulan ini harus terjadi? Mungkin kita berteriak kepada Tuhan seperti itu. Jawaban daripada Allah mungkin tidak datang dengan kenyamanan yang kita harapkan. Mungkin jawaban daripada Allah adalah sesuatu yang rencananya sedikit aneh. Membuat kita terheran-heran, membuat kita bingung. Seperti seorang pemuda dalam sebuah ilustrasi, seorang pemuda berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah aku hidup yang indah seperti bunga mawar. Dia berdoa begitu. Beberapa hari kemudian, ia mengalami kegagalan dalam pekerjaan. Ia ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya dan hatinya hancur.
Dalam doa berikutnya ia mengeluh. Ia mengeluh kepada Tuhan lalu dia bilang, Tuhan, aku meminta mawar, tetapi kenapa engkau memberikan duri di dalam kehidupan ini? Lalu Tuhan menjawab dalam keheningan, dalam doanya, anakku, mawar yang indah tidak pernah tumbuh tanpa duri. Aku sedang menumbuhkan keindahan itu di dalam kehidupanmu. Tetapi kamu hanya melihat durinya saja, bukan mawarnya. Mawar dan duri itu adalah realitas kehidupan. Bukan cuma keindahan daripada mawar, tetapi juga ada duri yang tajam. Nah, saudara-saudara, jika sampai hari ini kita bergumul dengan pertanyaan, mengapa Tuhan terjadi demikian? Mengapa masalah ini tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita? Jika sampai hari ini kita bergumul dengan pertanyaan, mengapa Tuhan? Maka bawalah kejujuran setiap masalah kita di dalam doa kepada Tuhan. Dan serahkanlah pada Dia Tuhan yang memiliki rencana melampaui segala akal kita. Di mana Tuhan selalu menyertai dan membawa kita pada kebaikan dan kesembuhan sesuai dengan rencana daripada Tuhan itu sendiri. Ada lagu bilang, rencana Tuhan adalah rencananya, jalan Tuhan adalah jalannya. Itu bahwa manusia menghendaki begini, Allah bisa menjawab begitu. Manusia bisa meminta kepada Tuhan, meminta mawar, tetapi Allah memberikan duri di dalam kehidupan. Ini yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita, bahwa terkadang Allah itu sulit untuk dipahami jalan-jalan dan rencananya. Sehingga hal yang paling terbaik adalah kita jujur di dalam doa kita kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehendak kami umat manusia. Jujur di dalam kehidupan kita. Bahwa di dalam kehendak Tuhan pasti ada rancangan yang terbaik. Ada satu lagu Kidung Jemaat yang tanpa orang sadari menyanyikan lagu itu, dia punya syair yang paradoks. Paradoks itu terbalik. Orang-orang mungkin menyanyi tapi tidak sadar bahwa lagu itu paradoks, bermakna terbalik. Coba, bila topan keras melanda hidupmu, kan? Ya, coba kita nyanyi sama-sama. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Apa yang terbalik dari lagu itu? Bila topan keras melanda hidupku. Perhatikan refrennya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Coba pikir lagi secara matang. Pikir lagi, ini paradoks, ini terbalik dia punya syair. Bila topan keras melanda hidupmu, refrennya, berkat Tuhan mari hitunglah. Siapa yang boleh hitung berkat di dalam topan keras melanda hidup? Adakah yang bisa menghitung berkat Tuhan? Bahwa di balik topan dan badai itu, Tuhan menyertai dan ada berkat yang memberkati kehidupan kita. Jangan hanya pandang durinya, tetapi pandang ada mawar di setiap duri itu. Jangan hanya pandang pisau daripada dokter, tetapi di balik pisau itu
ada kesembuhan untuk mengeluarkan segala sesuatu yang bisa membunuh keseluruhan tubuh kita. Begitulah Habakuk. Dia bertanya-tanya bingung kepada Tuhan. Tuhan, kenapa? Kenapa ketidakadilan? Kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Tuhan menjawab, aku memakai bangsa yang lebih jahat itu untuk menghukum Yehuda. Itu jawabannya. Tidak dapat dipahami. Kenapa Tuhan yang tidak langsung jawab ke Yehuda? Kenapa harus pakai bangsa yang Ma'obot itu? Bangsa yang sombong itu, bangsa Kasdim itu. Ini yang susah untuk dimengerti. Sehingga mari sekali lagi saya menutup khotbah ini dengan paradoksalitas nyanyian tadi, Kidung Jemaat. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu ini begini. Selaras dengan teriakan Habakuk. Selaras. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak dan Tuhan tampak membisu. Berapa lama lagi Tuhan penyakit ini terjadi? Berapa lama lagi kesusahan ini terjadi? Berapa lama lagi pergumulan jemaat ini terjadi? Berapa lama lagi pergumulan negeri ini terjadi? Berapa lama lagi Tuhan? Tuhan bisa berkarya di luar akal kita. Dan oleh karena itu, biarlah kita menyerahkan segala rencana kita di dalam rencana Tuhan yang jauh lebih luar biasa, lebih besar. Rancangan kita kepada Tuhan, dan Tuhan menyertai kita selalu untuk membawa kita kepada kebaikan, untuk membawa kita kepada kesembuhan, membawa kita kepada pemulihan sesuai dengan rencananya yang penuh dengan damai sejahtera. Jangan ragukan rencana Tuhan di balik duri kehidupan kita. Jangan ragukan rencana Tuhan di balik kesenyapan daripada Tuhan itu sendiri. Seolah-olah doanya terjawab, bukan. Doa itu terjawab, tetapi dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.